Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Gina Eva Aprilia, mahasiswi untuk mata kuliah Antena dan Propagansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar 1 dan tugas besar dari kelompok kami, yaitu perancangan bangun antena microstrip wideband dengan pencatuan berbentuk CPW FED untuk aplikasi nirkabel. Metodologi penelitian. Dalam perancangan antena microstrip, kita memerlukan beberapa langkah yang akan kita lakukan untuk perancangan antena yang sesuai kita spesifikasikan. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita harus menentukan karakteristik dari antena yang kita inginkan, berupa jenis material PCB ataupun substrat yang akan digunakan. Kedua, kita melakukan perhitungan seperti dimensi pitch antena untuk frekuensi kerja yang kita inginkan. Ketiga, kita melakukan simulasi desain antena microstrip yang akan kita rancang menggunakan perangkat HFSS versi 15. Adapun identifikasi masalah dari perancangan tersebut yaitu bagaimana kita dapat merancang antena microstrip wideband dengan substrat yang digunakan dengan struktur CPW FED untuk aplikasi nirkabel. Yang kedua, bagaimana kita akan mensimulasikan hasil rancangan awal dari antena microstrip wideband dengan substrat CPW untuk aplikasi nirkabel ke dalam simulasi HFSS. Ketiga, bagaimana kita mengimplementasikan hasil rancangan dan melakukan pengukuran dari parameter-parameter antena yang telah kita buat. Keempat, bagaimana perbandingan antara analisa hasil, pengukuran, dan pengujian menggunakan software simulator. Tujuan dari masalah kita tersebut yaitu, pertama, kita mensimulasikan antena microstrip tersebut pada aplikasi HFSS. Kedua, kita merealisasikan antena yang telah dirancang dan disimulasikan sesuai dengan spesifikasi. Yang terakhir, kita melakukan pengukuran dan analisa antena microstrip sesuai dengan spesifikasinya. Nah, berikut diagram alir perancangan antena. Pertama kita mulai, yang kedua kita menentukan dimensinya berupa antena CPW structure shape, jadi kotak gitu. Kedua kita menentukan patch dan saluran mencatu dengan software simulasi yaitu MTalk. Yang ketiga yaitu kita akan membuat patch setengah lingkaran dan wavegate. Selanjutnya kita akan membuat slot setengah lingkaran pada elemen radiasi. Yang terakhir mensimulasikan prototip antena dengan HFSS. Udah selesai. Selanjutnya kita akan menentukan spesifikasi perancangan antena microstrip tersebut. Di sini ada parameternya. Pertama ada frekuensi. Kita menggunakan frekuensi di 2 GHz sampai dengan 10 GHz. Yang kedua ada parameter reflection L, lebih dari 10 dB, PSWR kurang dari 2, dan gain lebih dari 8 dBi. Selanjutnya kita akan menentukan jenis substrat yang akan kita gunakan. Jenis substrat di sini kita akan menggunakan FR4 epoxy karena mudah didapat dan harganya relatif lebih murah. Kedua ada konstansa dielektrik relatif dari FR4 yaitu 4,4. Faktor disipasi itu loss tangennya 0,02, ketebalan substratnya 1,6 dan ketebalan plat konduktornya 0,035. Perancangan dimensi patch antena microstrip ini kita akan menentukan panjang gelombang dari antena yang akan kita buat. Kedua, menentukan radiator patch persegi dengan menggunakan pertama menggunakan lebar patch, kedua panjang patch, menentukan panjang dan lebar satuan. Nah, di sini
ada gambaran simulasi perancangan awal dari antena yang kita simulasikan. Di sini ada pada perancangan awalnya, di sini menunjukkan frekuensi 5,65 dan 8,5. Di frekuensi 5,65, return loss-nya kita dapatkan yaitu 22,10 dB dan bandwidth-nya 5,76 sampai dengan 5,75 GHz. Di frekuensi 8,5 terlihat bandwidth-nya lebih tinggi ya daripada frekuensi awal. Oke, next simulasi kedua kita modifikasi lagi. Di sini frekuensi yang digunakan itu sekitar 2-8. Nah, ada penurunan bandwidth ya. Di sini terlihat ada marker 1, 2, 3, dan 4. Nah, marker terakhir itu di frekuensi yang 8,9 ini, return loss-nya terlihat mencapai sampai dengan 31,15 dB. Nah, simulasi ketiga ini kita modifikasi lagi dan mendapatkan hasil yang cukup baik. Di 8 GHz di sini terlihat 14,44 dB. Nah, simulasi terakhir antena ini bekerja dari frekuensi 3 sampai dengan 11 GHz. Nah, grafiknya kan terlihat nih ya. Dari frekuensi 3 sampai dengan 11. Nah, di mana return loss frekuensi itu berada di atas 10 dB. Dan nilai terendah return loss berada pada frekuensi kerja 3,9 sebesar 20,57 dan di frekuensi 9,6 didapat 20,88 dB. Dengan demikian, antena yang dirancang ini memenuhi spesifikasi rancangan antena karena sudah mendapatkan nilai return loss kurang dari min 10 dB dan memiliki bandwidth yang sangat lebar. Nah, di sini juga ada hasil dari simulasi gen ya. Untuk pengukuran gen pada simulasi didapatkan nilai gen total sebesar 10,6 dB pada frekuensi 10 dan gen pada rancangannya 6,26 pada frekuensi 3,9. Nah, di sini ada hasil simulasi pola radiasi rancangan antena CPW shape seperti ini. Oke, baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.